Bayangkan semua yang kamu andalkan hari ini tiba-tiba hilang. Pekerjaanmu lenyap. Hubungan yang kamu jaga runtuh. Rencana-rencanamu hancur berantakan. Di saat seperti itu, kebanyakan orang akan terpukul. Tapi ada sebagian kecil manusia yang justru tidak kehilangan pijakan. Mereka tetap berpikir jernih. Mereka tetap tenang, bahkan saat dunia di sekitar mereka seperti sedang runtuh. Mereka bukan manusia super. Mereka bukan dilahirkan dengan kekuatan istimewa. Tapi mereka belajar satu hal yang sering dilupakan. Tenang adalah keterampilan, bukan keadaan bawaan. Jika kamu merasa hidup seringkali mengguncangmu secara tiba-tiba, atau kamu ingin belajar menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, coba tinggalkan angka 5 di kolom komentar. Angka 5 ini akan menjadi simbol bahwa kamu mulai memilih untuk fokus pada hal-hal yang memang bisa kamu kendalikan. Angka 5 ini akan menandai awal dari latihan mental yang pelan-pelan membentuk ketangguhanmu. Terima kasih telah menekan tombol putar dan menyempatkan waktumu untuk mendengarkan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bisa jadi, justru kamu sedang berada di titik yang membutuhkan perspektif baru. Atau mungkin ada pertanyaan dalam dirimu yang belum sempat terjawab. Maka, kehadiranmu di sini bukanlah kesalahan. Ini adalah bagian dari perjalananmu. Mari kita mulai dari satu pertanyaan yang jarang kita renungkan. Mengapa kita begitu mudah terombang-ambing oleh keadaan luar? Kita hidup dalam dunia yang cepat, bising, dan penuh tekanan. Setiap hari, kita terpapar informasi, opini, tuntutan, dan ekspektasi. Bahkan tanpa disadari, kita mulai mengukur nilai diri dari hal-hal yang tidak pernah benar-benar bisa kita pegang. Pekerjaan, gaji, status, validasi sosial. Ketika semua itu goyah, maka pikiran kita ikut runtuh. Lalu kita mengira, ketenangan hanya akan datang kalau semua di luar sudah baik-baik saja. Tapi realitanya, dunia tidak pernah benar-benar stabil. Maka jika kita terus menunggu semuanya tenang untuk bisa merasa damai, maka kita sedang menggantungkan hidup pada sesuatu yang tidak pasti. Disinilah prinsip stoicisme muncul dan menawarkan sudut pandang yang sangat sederhana, namun kuat. Filsuf stoik seperti Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi pendapat mereka tentang peristiwa itu. Kita tidak takut karena kehilangan pekerjaan. Kita takut karena kita punya keyakinan bahwa tanpa pekerjaan, kita tidak akan berharga. Kita tidak marah karena seseorang menolak kita. Tapi karena kita percaya bahwa penolakan berarti kita tidak layak dihargai. Dari sini kita mulai belajar bahwa ketenangan bukan soal menghindari masalah, tapi tentang cara kita memaknai masalah itu. Dan itu dimulai dari kesadaran untuk memilah mana yang di bawah kendali kita, dan mana yang bukan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang akan bersikap baik padamu hari ini. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bersikap terhadap mereka. Kamu tidak bisa memastikan bahwa semua rencanamu berjalan sesuai harapan. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap berusaha tanpa menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil akhir. Ketika kamu mulai melihat dunia dari lensa ini, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini tidak kamu sadari. Bahwa selama ini, kamu terlalu sering mengikat kebahagiaanmu pada hal-hal yang rentan. Dan ketenangan bukan berarti kamu jadi tidak peduli. Bukan berarti kamu jadi dingin atau apatis. Justru ketenangan itu seperti air jernih. Ia mengalir, tapi tidak berisik. Ia kuat, tapi tidak keras. Ia sabar, tapi tidak pasif. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah bentuk kekuatan yang tidak banyak bicara. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Kekuatan yang lahir dari penguasaan atas diri sendiri. Kita sering terburu-buru ingin terlihat kuat di hadapan orang lain. Tapi stoicisme mengajarkan, yang lebih penting adalah menjadi kuat di hadapan pikiran sendiri. Karena yang paling sulit dikalahkan bukan dunia luar, tapi suara di dalam kepala kita sendiri. Itulah sebabnya latihan mental dalam filosofi stoik selalu dimulai dari diri sendiri. Kita diajak untuk bertanya secara jujur. Apakah aku sudah hidup sesuai prinsip, atau hanya mengikuti tekanan sosial? Apakah aku sedang bertindak karena nilai, atau hanya karena ingin diterima? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terdengar sederhana. Tapi seringkali kita tidak punya ruang untuk memikirkannya. Kita terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Kita terlalu sibuk menghindari kegagalan, hingga lupa bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh keberhasilan semata. Dalam stoicisme, hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh pencapaian, tapi hidup yang selaras antara pikiran, tindakan, dan nilai-nilai yang dipilih secara sadar.
Dan di titik inilah, kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar diri, tapi sesuatu yang kita bangun pelan-pelan, melalui latihan, disiplin, dan refleksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf stoik, pernah menulis dalam catatannya, "Jika kamu kesulitan untuk menemukan ketenangan, itu karena kamu mencari keluar. Padahal, ia ada di dalam." Bayangkan, seorang pemimpin dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, yang memiliki segalanya, justru merasa bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada wilayah yang dikuasainya, tapi pada pikirannya sendiri. Dan itu berlaku untukmu juga. Kamu tidak perlu menjadi tokoh besar untuk bisa memiliki pikiran yang tenang. Kamu tidak perlu menguasai dunia untuk bisa menguasai dirimu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk menyadari bahwa kamu punya pilihan. Bahwa kamu bisa memutuskan untuk tidak terbawa reaksi otomatis. Bahwa kamu bisa berhenti sejenak, bernapas, dan memilih cara berpikir yang lebih jernih. Ini bukan proses yang instan. Tapi setiap hari adalah kesempatan. Setiap momen penuh tekanan adalah ajakan untuk belajar. Setiap konflik kecil adalah ruang latihan untuk ketenangan yang besar. Mungkin kamu bertanya, bagaimana memulainya? Jawabannya tidak rumit. Mulailah dengan menyadari pikiranmu sendiri. Sadari saat kamu mulai gelisah. Sadari saat kamu mulai ingin mengontrol hal-hal yang di luar kendalimu. Sadari ketika kamu sedang bereaksi, bukan merespons. Dan dari kesadaran itu, pelan-pelan kamu akan belajar membedakan antara apa yang perlu kamu tanggapi, dan apa yang sebenarnya bisa kamu lepaskan. Tenang bukan berarti kamu sudah bebas dari masalah. Tapi kamu tahu, bahwa kamu tidak lagi menjadi budak dari masalah itu. Dan jika kamu masih merasa ini terlalu berat untuk dijalani sendiri, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Komunitas seperti ini hadir untuk saling menguatkan. Untuk saling mengingatkan bahwa hidup bisa dijalani dengan kepala yang jernih, dan hati yang tidak terburu-buru. Karena yang paling mahal hari ini bukan kekuasaan atau kekayaan, tapi ketenangan. Dan kabar baiknya, kamu bisa membangunnya dari sekarang. Kita akan lanjutkan ke bagian 2, di mana kita akan belajar satu latihan mental yang digunakan oleh para filsuf stoik untuk menghadapi kegagalan dan kehilangan, premeditatio malorum. Latihan ini mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap penderitaan. Sampai di sana. Bayangkan jika kamu sudah siap sebelum bencana datang. Bukan karena kamu bisa meramalkan masa depan, tapi karena kamu sudah mempersiapkan batinmu lebih dulu. Bayangkan, saat orang lain panik kehilangan, kamu sudah berdamai bahkan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Inilah kekuatan dari sebuah latihan mental kuno yang sederhana tapi mendalam. Sebuah cara berpikir yang bisa membuatmu tetap tenang bahkan ketika yang terburuk terjadi. Jika kamu pernah merasa hancur hanya karena kenyataan tak sesuai harapan, tulis angka 9 di kolom komentar. Bukan sebagai bentuk keluhan, tapi sebagai penanda bahwa kamu siap untuk menyambut kehidupan dengan lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tahan guncangan. Tidak semua hal buruk datang tanpa peringatan. Sebagian besar ketakutan yang kita rasakan sebenarnya sudah hidup dalam pikiran kita jauh sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Kita takut ditinggalkan. Takut gagal. Takut tidak dihargai. Ketakutan itu menyelinap di antara rencana dan harapan. Kita tahu, suatu hari akan datang saat di mana semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi kita jarang benar-benar siap. Premeditatio malorum, atau prameditasi terhadap keburukan, adalah salah satu latihan utama dalam stoicisme. Latihan ini mengajak kita untuk membayangkan hal-hal buruk sebelum hal itu benar-benar terjadi. Tapi bukan untuk menakut-nakuti diri. Justru untuk melatih pikiran agar tidak kaget, agar lebih stabil, agar lebih realistis. Saat kamu membayangkan kemungkinan terburuk, kamu memberi ruang untuk persiapan batin. Kamu menyiapkan fondasi ketenangan bahkan sebelum badai datang. Epictetus mengatakan, sebelum melakukan sesuatu, tanyakan pada dirimu apa yang bisa terjadi. Jika kamu mencintai seseorang, sadari bahwa kehilangan adalah bagian dari hubungan. Jika kamu mengejar ambisi, sadarilah bahwa kegagalan adalah risiko yang nyata. Bukan untuk mengecilkan harapan, tapi untuk menyeimbangkannya. Supaya ketika hidup memberimu hasil yang berbeda, kamu tidak hancur. Supaya kamu bisa tetap berdiri, meski dunia seolah runtuh di depan matamu. Mari kita ambil contoh sederhana. Kamu bangun pagi dan bersiap berangkat kerja. Kamu berharap semuanya lancar. Tapi di tengah jalan, motormu mogok. Jika kamu belum menyiapkan batinmu, kamu akan marah.
Kamu akan menyalahkan nasib, waktu, bahkan diri sendiri. Tapi jika kamu sudah terbiasa dengan latihan ini, kamu tahu bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Kamu tidak terlalu kaget. Kamu tidak tenggelam dalam kemarahan. Kamu memilih untuk tenang, mencari solusi, lalu melanjutkan harimu. Inilah keuntungan dari premeditatio malorum. Ia bukan prediksi. Ia bukan pesimisme. Tapi semacam kesiagaan mental. Seperti membawa payung saat langit mendung. Bukan berarti kamu berharap hujan, tapi kamu siap jika hujan turun. Premeditatio malorum juga membantu kita melihat bahwa kita sebenarnya lebih kuat dari yang kita kira. Banyak hal yang dulu kamu takutkan ternyata bisa kamu lalui. Dulu kamu mungkin takut kehilangan seseorang, takut menghadapi ujian hidup, takut jatuh miskin. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tetap berdiri. Kamu tetap bernapas. Kamu tetap melangkah. Ternyata ketakutan kita tidak selalu sebanding dengan kenyataan. Dan latihan ini membantu kita mengembalikan proporsi itu. Kita jadi lebih jernih melihat bahwa penderitaan seringkali membesar karena pikiran kita sendiri yang membesarkannya. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, menulis bahwa kita harus menyambut setiap pagi dengan kesadaran bahwa hari ini mungkin akan ada orang yang tidak sopan, mungkin akan ada kesulitan yang datang. Tapi semua itu bukan hal yang bisa melukai batin kita, kecuali kita mengizinkannya. Ini bukan tentang menjadi orang yang sinis atau dingin. Ini tentang menyeimbangkan harapan dan realita. Tentang tidak terlalu larut dalam euforia, dan juga tidak terlalu takut menghadapi kemungkinan buruk. Latihan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Sebelum tidur, renungkan, apa yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana besok? Sebelum memulai proyek baru, pikirkan, apa yang paling buruk bisa terjadi jika semuanya gagal? Dan jangan berhenti di sana. Setelah membayangkan yang terburuk, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku bisa menerima itu? Apa yang bisa kulakukan jika itu benar-benar terjadi? Dari sana kamu mulai membentuk cara berpikir yang tidak reaktif, tapi reflektif. Bukan lagi mengejar hidup yang bebas masalah, tapi belajar menjadi pribadi yang tetap stabil saat masalah datang. Latihan ini juga membebaskan kita dari kerapuhan emosional. Karena seringkali, kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang sifatnya rapuh. Jika kita tidak pernah membayangkan bahwa orang yang kita cintai bisa pergi, maka kehilangan mereka akan terasa seperti kiamat kecil. Jika kita tidak pernah mengantisipasi kegagalan, maka sedikit kemunduran pun bisa membuat kita merasa hancur. Padahal, tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Semua hal bisa berubah. Semua orang bisa pergi. Semua rencana bisa gagal. Dan itu bukan alasan untuk takut. Tapi justru menjadi pengingat untuk hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih rendah hati. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita tidak sedang menyerah pada nasib. Kita sedang memperkuat pijakan batin agar tidak mudah tergelincir. Banyak orang menghindari memikirkan hal-hal buruk karena dianggap negatif. Tapi stoicisme justru mengajak kita menghadapinya. Karena di balik ketakutan, ada ruang untuk ketenangan yang lebih dalam. Ketika kita bisa melihat langsung mata dari kemungkinan terburuk, kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Ketika kamu membayangkan kehilangan, kamu jadi lebih menghargai keberadaan. Ketika kamu membayangkan kegagalan, kamu jadi lebih sungguh-sungguh dalam berusaha. Ketika kamu membayangkan kematian, kamu mulai hidup dengan lebih jujur dan penuh makna. Inilah yang dimaksud dengan filosofi hidup yang sadar. Hidup yang tidak dibentuk oleh rasa takut, tapi oleh kebijaksanaan untuk menerima bahwa segalanya bisa berubah, dan bahwa tidak semua perubahan harus menjatuhkan kita. Dan dari sinilah muncul ketenangan yang sesungguhnya. Bukan karena hidup berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu punya ruang di dalam dirimu untuk tetap tenang, untuk tetap jernih, untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Premeditatio malorum juga mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan harapan pada janji dunia. Karena dunia memang tidak berjanji akan berjalan mulus. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang kuat, meski jalanan hidup berliku. Kamu tidak bisa menghindari kehilangan. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri saat itu terjadi. Kamu tidak bisa memastikan semua orang akan menghargaimu. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap berlaku baik, karena itu nilai yang kamu pegang. Kamu tidak bisa mengatur dunia. Tapi kamu bisa melatih dirimu untuk tetap tenang saat dunia berguncang. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana tapi mendalam, bahwa kamu tidak butuh kendali penuh atas hidup untuk bisa merasa damai.
Kamu hanya butuh kendali atas dirimu sendiri. Dari semua pelajaran ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa hidup bukan soal menghindari badai, tapi tentang belajar berdiri kokoh di tengahnya. Dan latihan seperti premeditatio malorum adalah bagian dari cara kita mempersiapkan diri untuk itu. Bagian ketiga nanti akan membahas bagaimana menghadapi tekanan hidup tanpa kehilangan nilai-nilai inti dalam diri. Karena ketenangan bukan hanya soal menghadapi masalah, tapi juga tentang tetap hidup selaras dengan prinsip, bahkan saat dunia memaksamu untuk mengabaikannya. Sampai di sana. Apa artinya ketenangan jika itu harus dibayar dengan mengkhianati diri sendiri? Apa gunanya hidup tenang di permukaan, tapi di dalam kita hancur karena meninggalkan prinsip yang selama ini kita pegang? Ketika dunia sedang berantakan, dan semua orang sibuk menyelamatkan diri, justru disitulah karakter seseorang diuji. Bukan seberapa keras dia melawan badai, tapi seberapa teguh dia berdiri menjaga nilai-nilai, meski badai itu terus mengguncang. Jika kamu pernah merasa kecewa karena harus mengalah demi kenyamanan sesaat, atau pernah diam padahal nuranimu berontak, tuliskan kata teguh di kolom komentar. Sebuah pengingat kecil bahwa kamu sedang belajar menjadi kuat, bukan dengan bertarung melawan segalanya, tapi dengan setia menjaga jati dirimu sendiri. Setiap orang punya prinsip. Tapi tidak semua orang bersedia membayar harga untuk tetap menjaganya. Karena ketika dunia mulai retak, dan tekanan datang dari segala arah, prinsip seringkali jadi hal pertama yang kita lepaskan. Kita tahu, jujur itu baik. Tapi saat kejujuran membuat kita kalah, kita tergoda untuk berbohong. Kita tahu, sabar itu mulia. Tapi saat kesabaran dianggap kelemahan, kita ingin membalas. Kita tahu menjaga integritas itu penting. Tapi saat situasi menuntut kompromi, kita mulai tawar-menawar dengan hati nurani sendiri. Disinilah pentingnya memahami bahwa ketenangan sejati bukan hanya soal mengelola pikiran, tetapi juga soal kesetiaan terhadap nilai. Marcus Aurelius menyebutnya sebagai hidup sesuai dengan alam, atau life in agreement with nature. Maksudnya bukan sekadar mengikuti arus alam semesta, tapi hidup selaras dengan kodrat rasional dan moral yang sudah tertanam dalam diri manusia. Setiap dari kita tahu apa yang benar. Kita bisa merasakannya bahkan sebelum diajarkan. Tapi untuk bisa tetap setia pada yang benar saat situasi tidak berpihak, itulah seni yang lebih tinggi. Ketenangan bukan sekadar diam, tapi tentang keberanian untuk tetap tenang di tengah desakan, tanpa kehilangan prinsip. Karena yang sering membuat kita gelisah bukan hanya masalah dari luar, tapi konflik batin ketika kita tahu kita tidak hidup selaras dengan nilai yang kita percaya. Banyak orang berpikir bahwa agar bisa bertahan di dunia yang keras, kita harus jadi keras juga. Tapi stoicisme mengajarkan sebaliknya. Justru di tengah kekacauan, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap sabar tanpa menjadi pasif, tetap teguh tanpa menjadi keras kepala. Coba lihat ke dalam dirimu. Adakah nilai yang kamu anggap penting tapi mulai kamu abaikan karena tekanan hidup? Apakah kamu pernah menyesal bukan karena kegagalan, tapi karena kamu tahu kamu telah melanggar sesuatu yang kamu pegang? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah cermin yang jujur. Dan dari sinilah ketenangan sejati bisa tumbuh. Bukan dari perasaan menang atau berhasil, tapi dari kedamaian karena tahu bahwa kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Seneca pernah mengatakan bahwa kita seharusnya tidak khawatir tentang panjangnya hidup, tapi tentang apakah kita hidup dengan baik. Dan hidup yang baik bukan tentang kenyamanan, tapi tentang keberanian untuk tetap berjalan di jalur yang benar, meski jalur itu penuh kerikil dan duri. Saat kamu memegang nilai kejujuran, kamu mungkin akan kehilangan kesempatan. Saat kamu memilih kesabaran, kamu mungkin dicemooh sebagai lemah. Saat kamu menolak jalan pintas, kamu mungkin tertinggal. Tapi hati yang tenang tahu bahwa semua kehilangan itu tidak sebanding dengan harga diri yang utuh. Banyak ketidaktenangan datang dari kompromi terhadap nilai. Kita pura-pura tidak peduli padahal hati kita tahu itu salah. Kita mengikuti suara mayoritas padahal nurani kita bicara sebaliknya. Dan setelah semuanya lewat, justru itulah yang meninggalkan jejak luka paling dalam. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali. Nilai-nilai adalah salah satu hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apakah orang lain akan berlaku adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap berlaku adil. Kita tidak bisa memastikan dunia akan menghargai integritas, tapi kita bisa memilih untuk tetap menjaganya. Nilai bukan untuk dipamerkan. Nilai adalah pagar batin. Ia menjaga kita agar tidak terombang-ambing oleh pujian dan caci maki. Ia menjadi pusat gravitasi jiwa ketika dunia mencoba menarik kita ke segala arah. Itulah sebabnya para filsuf Stoik begitu menekankan pentingnya karakter.
Bukan karena mereka ingin menjadi pahlawan, tapi karena mereka tahu bahwa karakter adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kita bisa kehilangan harta, jabatan, bahkan orang-orang tercinta. Tapi selama kita tidak kehilangan nilai-nilai, kita tetap utuh sebagai manusia. Jika kamu pernah melihat seseorang yang tetap tenang meski hidupnya berat, kemungkinan besar dia bukan hanya kuat secara emosional, tapi juga teguh secara moral. Dia tidak membiarkan rasa takut memaksanya melakukan yang salah. Dia tidak membiarkan godaan menjauhkan dia dari yang benar. Dan dari situlah ketenangan yang dalam itu lahir. Nilai-nilai juga memberi kita arah ketika kita bingung. Ketika kita tidak tahu harus memilih jalan yang mana, nilai yang kita pegang bisa menjadi kompas. Kamu bisa bertanya, apakah jalan ini membuatku lebih jujur atau lebih pura-pura? Apakah ini membawa kedamaian batin atau hanya kesenangan sesaat? Apakah aku akan bangga menceritakan pilihan ini pada anakku suatu hari nanti? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi tajam. Dan jawaban-jawabannya bisa membantu kita bertindak dengan tenang, karena kita tahu kita bergerak dengan alasan yang jujur, bukan karena desakan atau ketakutan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, memegang nilai adalah bentuk ketenangan yang paling sunyi. Dan justru karena sunyi itulah, ia menjadi kuat. Ia tidak butuh validasi. Ia tidak butuh pengakuan. Tapi ia memberi rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Stoicisme tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Tapi ia menawarkan perspektif, bahwa kamu bisa tetap waras, tetap kuat, dan tetap damai, bahkan ketika dunia di sekitarmu runtuh. Dan salah satu jalur menuju kedamaian itu adalah dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percaya. Kamu tidak harus menyelamatkan dunia. Tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu dari menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain menyakiti, mengkhianati, atau mengabaikan. Tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu tidak ikut-ikutan menyakiti, mengkhianati, atau mengabaikan. Dan saat malam tiba, ketika kamu duduk sendiri dalam keheningan, kamu tahu bahwa kamu telah bertahan dengan cara yang tidak hanya kuat, tapi juga benar. Inilah esensi ketenangan stoik. Bukan tentang melarikan diri dari dunia, tapi tentang tetap menjadi manusia utuh, meski dunia sedang gila. Jika tiga hal bisa kamu jaga dalam hidupmu: pikiran yang jernih, batin yang siap menghadapi segala hal, dan nilai yang tidak goyah, maka tidak ada badai yang bisa menghancurkanmu dari dalam. Akhirnya, stoicisme bukan soal menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi tentang menyambut rasa sakit itu sebagai bagian dari kehidupan, tanpa kehilangan kedamaian dalam prosesnya. Karena ketika kita sadar bahwa nilai-nilai kita adalah rumah terakhir yang tidak bisa diguncang oleh apapun, disitulah kita menemukan